Shalom, selamat datang di channel Learning and Grow, belajar dan bertumbuh bersama saya Alex Pardisi. Mari kita belajar firman Tuhan dan bertumbuh di dalam Tuhan. Dan perdana saya kali ini saya akan membahas satu topik, yaitu segambar dan serupa dengan Allah. Saya akan membahasnya dari perspektif latar belakang mengapa Musa menulis bagian ini kepada orang Israel yang keluar dari Mesir sebagai pembaca pertama dari kitab Kejadian. Namun sebelumnya mari kita membaca firman Tuhan dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kita tahu bahwa sebelum orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, mereka telah hidup ratusan tahun di Mesir sebagai budak. Dalam strata sosial orang Mesir, budak menempati strata yang paling rendah, sedangkan strata tertingginya itu adalah Firaun. Saat itu juga dianggap sebagai satu-satunya orang yang segambar dan serupa dengan Allah atau dewa. Sedangkan para budak, menurut pandangan orang Mesir, mereka diciptakan dari air mata dan air liur para dewa, sehingga kehidupan mereka itu menderita dan menjijikan. Jadi kita dapat melihat bagaimana orang Mesir membentuk pola pikir orang Israel, bahwa identitas mereka adalah budak yang tidak memiliki hak atas hidup mereka, dan mereka ditakdirkan untuk hidup menderita. Jadi mengapa penting bagi Musa menulis hal ini untuk orang Israel? Yaitu Musa ingin mengubah pola pikir daripada orang Israel, bahwa mereka bukan budak yang diciptakan dari air liur atau air mata para dewa, tetapi mereka diciptakan segambar dan serupa dengan Allah dan memiliki otoritas. Mungkin apa yang dialami oleh bangsa Israel sama seperti yang kita alami hari-hari ini. Lingkungan di mana kita berada memberi kita stigma atau label bahwa kita orang yang tidak berharga, orang yang selalu gagal, orang yang tertutup, orang yang membawa sial bagi keluarga, dan banyak perkataan negatif lainnya bagi kita. Itu perspektif dunia tentang kita, tetapi berbeda perspektif Allah bagi kita. Perspektif Allah bagi kita adalah kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah dan memiliki otoritas. Perspektif Allah bagi kita adalah kita berharga dan mulia di mata Tuhan. Perspektif Allah bagi kita adalah kita orang yang diberkati, bukan orang yang terkutuk. Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Hidup kita akan naik dan bukan turun. Perspektif Allah bagi kita adalah kita anak kesayangan. Jangan biarkan perspektif dunia ini membentuk identitas kita, tapi fokuslah pada perspektif Allah, karena cara Allah menilai kita berbeda dengan cara dunia menilai kita. Kemudian hal ini menjadi penting bagi kita karena cara kita memandang diri kita akan berpengaruh pada bagaimana kita menjalani hidup ini. Terlebih khusus dalam kita menghadapi persoalan. Kalau kita lihat dalam Keluaran pasal 14, orang Israel ketika mereka menghadapi persoalan di mana mereka dikejar oleh orang Mesir dan tidak ada jalan keluar, mereka bersungut-sungut dengan Musa dan mereka mau kembali ke Mesir menjadi budak lagi. Mereka coba menghadapi persoalan mereka dengan cara pandang mereka sebagai seorang budak yang tidak punya otoritas, yang tidak punya kuasa. Berbeda dengan Musa. Musa mengerti betul identitasnya di hadapan Tuhan. Musa tahu persis siapa dia di hadapan Tuhan. Dan ketika dia menghadapi persoalan, dia tidak takut. Jadi ingat bahwa identitas kita adalah segambar dan serupa dengan Allah yang memiliki otoritas. Jadi kita pasti bisa menaklukkan setiap persoalan yang datang dalam kehidupan kita.
Jangan biarkan iblis mengintimidasi kita dengan perkataan-perkataan negatif orang-orang di sekitar kita. Tetapi mari kita fokus dengan cara pandang Tuhan terhadap diri kita. Maka saya percaya kita akan menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Jika saudara telah diberkati dengan firman Tuhan di channel Learning and Grow, mari support channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya untuk video-video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.